menuliskan riset yang dilakukan oleh Profesor Dr. Jeffrey Leff dan Dr. David Larson bahwa apabila orang membaca Alkitab secara teratur, bukan saja baik bagi jiwanya, tetapi juga baik bagi tubuhnya. Mau sehat? Baca firman Bapak sekalian. Bahkan ketika kami kuliah, nggak tahu masih disampaikan enggak nih kesaksian di sekolah kami teologi Iberia, ada seseorang ibu-ibu yang buta huruf tinggal di suatu desa dan dia benar-benar buta huruf, buta tulis. Tetapi dia memiliki kerinduan untuk bisa baca firman Tuhan. Dan Tuhan jawab itu Bapak sekalian. Dia bisa baca Alkitab tanpa ada yang ngajari. Karena saya percaya dan yakin bahwa sampai pagi hari ini Alkitab itu firman Allah. Dan bisa mengubahkan sikap hati seseorang. Ini gambarnya serem kan? Kuat. Kalau mau baca firman Tuhan, klik. Mengapa kita harus membaca firman Tuhan? Mikir Bapak sekalian, kenapa ya? Supaya sehat, supaya terlepas dari obat-obatan terlarang, kita nggak dipenjara. Tetapi kadang-kadang kita dipenjara dengan hobi kita dipenjara dengan keinginan kita. Kalau kita mau bebas, baca firman Tuhan Bapak sekalian. Mengapa kita harus baca firman Tuhan? Ada beberapa alasan Bapak sekalian. Klik. Yang pertama Bapak sekalian, firman Tuhan itu pelita dan penerang langkah hidup kita. Mbak Lois, Mazmur 119 ayat 105 Mbak Lois. Ini yang pertama Bapak sekalian. Ada banyak hal, saya hanya akan bagikan 3 hal dan itu akan sangat singkat Bapak sekalian, tetapi tolong diingat dan dilakukan. Iya, jangan cuma dengar, tapi tidak pernah ngelakuin. Itu penutupan nanti saya Bapak sekalian. Mana Mbak Lois? Bentar Om, kita masih dipinjam Pak Andoyo. 105 ayat, berapa tuh? 19 ayat 105. Suruh bacain Mbak Novi nanti kalau kenceng-kenceng. Kalau anaknya nggak nemuin, maknya yang nemuin. Ayo maknya. Firman-Mu adalah apa semua kan? Firman-Mu adalah bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini sempat kemarin waktu komsel di tempatnya Bapak Pasir Ibu sempat jadi pembahasan yang agak lucu dan nyeleneh Bapak sekalian. Pelita bagi kakiku, maksudnya pelita dikasih kakiku ya. Dan terang bagi jalanku. Kenapa Bapak sekalian? Firman itu terang Bapak sekalian. Pelita bagi kaki kita. Tanpa firman Tuhan kita tidak akan tahu arah tujuan hidup kita Bapak sekalian. Betul? Libatkan Tuhan dalam segala hal. Setiap mengambil keputusan, libatkan Tuhan Bapak sekalian. Saya paksakan diri saya sendiri Bapak sekalian. Ketika saya bangun tidur jam berapapun itu, saya paksa tuh baca firman. 4:30, jam 3 pagi. Kadang-kadang Bu Gembala iseng, wes tangi tuh aku John gitu. Karena jam 3:30 ada online gitu. Meskipun sekarang saya enggak bagi ke grup Bapak sekalian. Tetapi saya paksakan diri saya harus 1-4 pasal untuk baca setiap harinya. Karena dunia yang saat ini kita hadapi itu dunia yang jahat Bapak sekalian. Tanpa firman Tuhan kita enggak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tanpa firman Tuhan hidup kita itu tanpa arah, tanpa kompas Bapak sekalian. Olah mulai mikir, gimana ya, kompas apa ya? Di dalam firman Tuhan itu ada jawaban Bapak sekalian. Ada solusi hidup kita.
Ketika kita enggak punya apa-apa, kita bisa teriak, Allahku kan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kalau yang kita baca itu cuma novel, yang keluar ya enggak firman Tuhan Bapak sekalian. Ya novel. Tapi sekarang puji Tuhan udah enggak ada novel ya. Sinetron. Yang rajin nonton India, drakor. Kalau engkau susah yang keluar nehi dendi gitu. Kuci utai gitu. Ayo mulai isi hidup kita dengan firman Tuhan, amin. Yang kedua, itu yang klik yang belum selesai tuh. Mana hilang punya saya? Firman Tuhan itu memberi kita hidup, amin. Tadi kalau riset membuktikan bahwa firman Tuhan itu memberikan kekuatan baik jiwa dan tubuh kita sehat, itu bukan omong kosong Bapak sekalian. Kalau anak-anak sekolah itu dikatakan apa? Ora lek bukan, itu Buddha dan Panu. Yang itu loh yang mensana koparat mensano ya. Nah, itu di dalam tubuh yang sehat, jiwa yang kebalik enggak tuh sebetulnya tuh? Kebalik enggak? Orang gila itu piye? Sehat tubuhnya, jiwanya oleng. Kurang seon ya, teh 99. Harusnya di dalam roh yang kuat, di dalam jiwa yang kuat, itu terdapat tubuh yang sehat. Dari dalam dulu baru keluar. Kalau Bapak Ibu sekalian semangat, rohnya menyala-nyala, meskipun pilek, tetap berangkat ke gereja enggak? Tuh Pando tuh sampai bawa aqua. Saya tahu Pak Deko batuk-batuk itu. Kalau enggak batuk udah kenceng, lebih kenceng lagi tadi. Nah, ini depan saya malah kayak radio rusak. Gedrok. Kurang aqua. Ini kayaknya virusnya Jesse deh. Nih buktinya, Ulangan 8 ayat 3. Yang nemuin siapa dulu? Nah, Pak Tadio, baca Pak Tadio. Iya. Amin. Amin. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Dan itu diulangi lagi nanti dalam waktu Yesus dicobai di padang gurun. Betul? Manusia hidup bukan karena roti saja, tetapi apa yang difirmankan Tuhan. Kadang saya menjadi manusia yang agak ekstrim Bapak sekalian. Ketika orang ngomongin apa tentang saya akan bilang, hidupku bukan katamu, tak bilang. Hidupku apa kata firman Tuhan, saya bilang gitu. Dan banyak kesaksian di mana sampai hari ini, sampai pagi hari ini Bapak sekalian. Bahkan ketika pernah saya sampaikan dan berulang kali saya sampaikan bahwa pekerjaan yang saya tekuni saat ini itu pekerjaan di mana saya itu dimusuhi banyak orang Bapak sekalian. Dan oleh pertolongan Tuhan Bapak sekalian, Tuhan senantiasa topang saya dan topang saya. Jujur itu pekerjaan di mana itu bertolak belakang dengan hati nurani saya Bapak sekalian. Saya ini disetting ketika saya bertobat, saya harus coba berpikir dengan cara pikirnya Tuhan. Enggak curiga sama orang, selalu berpikir positif dengan orang lain. Selalu orang ini begini, orang ini begini. Selalu berpikir positif. Tetapi pekerjaan yang saya tekuni saat ini, ya Bapak sekalian, itu pekerjaan di mana saya harus disetting waspada gitu. Loh,
kok seperti ini? Ini kenapa ya? Tagihannya dikit. Ini kenapa ya? Dia cuma kunjungan 3 kok stempelnya 10 ya? Dan saya harus mencari itu Bapak sekalian. Dan atas pertolongan Tuhan, kalau sampai hari ini saya bisa lalui semua itu, semua berkat Tuhan Bapak sekalian. Dan saya coba hidupi firman Tuhan itu. Saya ucapkan firman Tuhan sekalipun lingkungan saya di Cirebon sana Bapak sekalian, itu mayoritas semuanya Muslim. Dan hanya saya seorang diri di tengah-tengah mereka. Dan saya senantiasa ingetin mereka, Pak sholat jam 12. Jam 3 Pak, asar Pak. Jumatan dulu Pak. Dan saya selingi dengan firman-firman Tuhan yang tanpa alamatnya. Saya kasih, Pak sabar ya. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan kita. Allah itu setia. Dan pasti dia memberikan jalan keluar Pak. Mereka nggak ngerti itu ayat Alkitab Bapak sekalian. Karena nggak saya bacain 1 Korintus sekian gitu. Mereka akan anti Bapak sekalian. Allah itu setia Pak. Di Alkitab saya bilang begini. Ada saya gitu. Oh ada tuh Pak Yugi di Alkitab Bapak Yugi. Ada saya bilang gitu. Sama ya. Ya sebenarnya sama. Karena mereka mengimani kan 4 Alkitab kan. Zabur, Taurat, Injil. Tetapi mereka menghilangkan yang 3 ini. Hanya yang 1 yang dipakai. Dan banyak kisah di Alkitab yang luar biasa. Youth yang dikasih Tuhan, pakai HP-mu tuh untuk lihat hal yang positif. Yes, jangan TikTok sampai malam, matanya bengkak, lupa baca kitab suci. Tiap hari, kalau kau mau, tumbuh. Bapak sekalian, kalau Bapak sekalian lapar, nggak usah doyak-oyak pun ngapain? Oh Mbak Novi kalau lapar baca. Nanti kalau kamu lapar tanpa doyak ngapain Ti? Makan. Apa diet? Diet ya. Tubuh kita butuh nutrisi. Amin. Bu Desi senyum, saya yang curiga mau tak bom lagi gitu. Iya. Tubuh kita mau sesibuk-sibuk apapun, tadi pagi pun sesibuk-sibuk apapun, ada yang bikin mie. Karena tubuh kita ini lapar. Butuh makan, butuh nutrisi ya Bapak sekalian. Tanpa kita sadari, lapar, Agil pun bangun tidur nggak tahu ngimpi main bola atau apa, Bu lapar. Mungkin capek di mimpi. Tanyain Agil aja tuh main futsal apa, Bu lapar Bu gitu. Tubuh kita butuh asupan gizi, butuh nutrisi ya Bapak sekalian. Begitu pula dengan yang namanya roh kita, jiwa kita. Kalau kita nggak baca firman Tuhan, nanti tak selalu ngajarin Yeski baca kitab suci tiap hari kalau mau tumbuh. Kita mau jadi serupa dengan Yesus, kita nggak mau baca firman Tuhan gimana Bapak sekalian? Firman Tuhan yang kedua di belakang memberikan kita hidup. Hidup bukan hanya makan roti saja, tetapi oleh firman Tuhan yang diucapkan Tuhan. Kalau kita nggak mau dengar, kita mau kapan? Jangan gini Bapak sekalian. Kita pergi menyendiri di tepi sawah yang sunyi sana. Aku mau dengar suara Tuhan. Menyepi, doa puasa di tempat yang sepi atau tempatnya belakangnya Mbak Novi sana di sungai, nyepi gitu. Kung, kung, kong, kung lah. Bukan suara Tuhan. Suara kodok sekalian. Gitu. Kalau mau dengar suara Tuhan nggak usah nyepi ya sekalian. Baca kitab. Amin. Gak usah jauh-jauh ke Getsemani atau ke Israel. Ongkosnya mahal. Baca firman. Kalau nggak punya Alkitab ya Al-HP. Jujur, kalau sampai hari ini pagi hari ini saya selalu baca Alkitab fisik itu. Repatku wis burem.
Jadi banyak gitu. Mau nggak mau ya ditaruh di HP yang lebih enak. Biar gitu. Amin. Di mana-mana boleh dibaca. Tidak harus jenengan. Tidak harus mandi bersih dulu. Dimanapun, kapanpun, Coca-Cola bisa baca Alkitab, Bapak sekalian. Amin. Kadang-kadang saya jengkel. Saya punya hobi itu kadang-kadang kalau baca itu ada di kamar mandi sambil nongkrong menikmatin gitu, ya dapat ide. Kalau mungkin itu di buku di Alkitab fisik udah tak coretin banyak-banyak gitu. Ada bahan khotbah gitu. Manusia hidup bukan karena roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Amin. Yang terakhir, ulang kasih. Yang terakhir, tapi kan iklannya ya Allah ya. Kayak papanya olah aja, iklannya aja. Yang terakhir, klik. Firman Tuhan memberi kita kemerdekaan. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Ran, bacain Ran. Bingung ya, tapi kantongi. Yohanes 8. Berdiri Ran, suara lantang Ran. Oh, lah iya, kita berani hilang. Terus? Amin. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mana gambarku, Mbak Wis? Enggak ya, waduh hilang. Firman itu yang akan memerdekakan kita, Bapak sekalian. Kadang di kehidupan ini kita pernah yang ngalami yang namanya abu-abu, betul? Bukan seragam SMA. Saya mau tanya, ada bohong kecil dan bohong besar? Ada? Ada Bu? Ada? Ada. Pihak sini? Enggak ada. Pak Handoyo? Ada bohong kecil, bohong besar? Saya mau tanya nih, Pak Akbar? Ada Pak Akbar? Enggak tahu. Jujur Pak Akbar enggak tahu. Jesse? Ada? Enggak ada. Enggak tahu. Bu Desi? Ada. Ini pelakunya berarti ini. Pelakunya. Pak Handoyo mulai bingung. Ada Pak? Bohong besar, bohong kecil? Enggak ada. Ada bohong demi kebaikan? Iya nih. Bohong kecil, bohong besar ada yang bilang ada, bilang ada. Bohong demi kebaikan ada? Ada lagi pelakunya ini mesti terdakwa ini. Tersangka ini. Ada ulah? Enggak ada. Akil? Yakin Gil? Enggak ada bohong demi kebaikan? Pak dia bingung. Hei, enggak ada namanya pengikut Kristus itu abu-abu Bapak sekalian. Amin. Enggak ada yang namanya bohong kecil, bohong besar. Upah dosa adalah maut. Bapak segala pendosa adalah? Aku enggak bilang. Kalau engkau berbohong, engkau berdusta, berarti engkau anak? Bertobat Bapak sekalian. Jujur ya. Mengakui kesalahannya Pak Bu ya. Enggak ada yang namanya bohong kecil, bohong besar dalam kehidupan Kristen. Ya, katakan di atas, ya. Dan tidak, di atas, tidak. Selebihnya dari iblis. Istri saya sempat bilang gitu, ada Pak, bohong demi kebaikan, dari mana ayatnya? Enggak ada. Sebenarnya pelaku dosa terbanyak itu seorang ibu. Mau buktinya enggak? Jess, hati-hati kamu Jess. Mak itu yang kumlot.
Pelaku banyak bohong itu ibu-ibu. Mau buktinya? Betul? Kerucuk, kamu belum jadi mak. Udah dimakan dulu nih, ibu udah kenyang. Padahal kerucuk, kerucuk. Betul? Jadi anak-anak waspadai kalau makmu bilang gitu. Adik makan duluan deh, ibu udah makan kok ayamnya. Bohong. Bel, liatin mamahmu. Bener gak udah makan mah? Kerucuk. Pelaku dosa terbanyak bohong itu ibu-ibu habis kalian. Bohong demi kebaikan itu juga nggak ada. Pernah kejadian waktu saya sekolah tahun 97 habis kalian. Teman saya ini dikejar-kejar namanya DC. Debt collector. Dan saat itu kami habis doa siang, jam-jam setengah 12 gitu, kami doa siang. Dan kemudian DC ini udah datang. Kami hidup di Pastori, saya hidup di tempatnya Budena kayak gitu, di Pastori gitu. Tapi gembala nggak ada tempat. Dia datang. Teman kami ketakutan habis doa tuh, lari dia. Dan DC datang ke tempat itu. Pak, lihat si A enggak? Jawaban saya apa, bos kalian? Ada bohong demi kebaikan? Ada di sini. Teman saya, pasti saya kehilangan teman. Betul? Kalau saya bilang, enggak lihat. Ngapusi saya. Saya dibenci Tuhan. Musuhnya sama Tuhan. Musuh teman atau musuh Tuhan? Dan enggak tahu itu apakah itu akibat doa dan akibat baca firman Tuhan, saya enggak ngerti. Saya masih baru mau suka Alkitab. Tiba-tiba saya bilang gini, tadi saya lihat, sekarang enggak tahu. Tapi benar tadi saya lihat. Betul enggak? Sekarang dia di mana saya enggak ngerti. Entah dia di kamar mandi, di kamar saya enggak ngerti kan, mau lari sundul langsung gitu. Tadi saya lihat, sekarang saya enggak ngerti. Ingat, hikmat Tuhan itu beda tipis dengan bohong demi kebaikan. Kui curhat. Tonteng mamamu ki anu. Bel. Enggak ada bohong demi kebaikan. Sebab dosa adalah maut. Iya, ketika kita mulai pertumbuhan rohani kita, banyak hal-hal yang kita alami, kita jumpai. Ini anak muda nih. Hei, Randi, Agil. Cowok-cowok biasa nih. Berpikir jorok itu dosa apa enggak? Dosa apa enggak? Ih, cewek cantik boy. Aduh, Batal. Dosa enggak? Ayo, dosa enggak? Yakin. Kenapa dosa? Mikirin. Anak saya mau tak terus nyariin gambar orang mikir ayam telanjang gitu kan. Kalau orang mikirin orang telanjang kan dosa ya. Mikirin aja yang ayam telanjang gitu gambarnya, tapi ide saya keluarnya baru tadi pagi ya bos. Pikiran jorok itu dosa bos kalian. Udah ada benih dosa di sini. Masih ketawa saya lihat bos. Ada bohong kecil, bohong besar. Ayam telanjang. Ada dosa kecil, dosa besar. Ya, habis kalian. Jadi ketika kita bertumbuh, nih fungsinya. Kebenaran itu yang akan memerdekakan dan kita akan tegas. Enggak, itu dosa. Kalau kita tidak baca firman Tuhan, kita nggak akan dapat hikmatnya Tuhan, ya sekalian. Amin. Amsal, Yud, awalilah dengan Amsal kita baca. Itu enak. Kalau engkau akan dituntun dalam kebenaran demi kebenaran. Pas itu 31 hari. Klik terakhir. Kesimpulannya sekalian. Pemain musik boleh masuk ke depan. BL, singer. Yakobus 1 ayat 23 dan 24. Saya akan bacakan buat Bapak sekalian.
Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jangan sampai seperti ibunya Snow White, buruk rupa, cermin dibelah. Jadikan firman itu sebagai cermin hidup kita, supaya pantulan Kristus itu boleh terwujud dalam kehidupan kita. Amin. Kita jelang Bapak Ibu silakan untuk bangkit berdiri. Satunya kekuatan kami Tuhan, dan firman-Mu kekuatan kami. Sumber kedamaian. Ya, haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya firman Tuhan menjadi kekuatan kita sekalian. Satu